Yang istilahnya yang satu letting sama beliau. Semua udah pada berpulang ke pangkuannya, tinggal Ya, yang satu saya seperti itu. seperti itu. Oke. Jadi kenapa Makassar Global ini saya tetap pertahankan? Karena banyak cerita-cerita yang kenangan yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam ya. Asik. Ya, Kayak mungkin ya. ibarat sebuah lagu ya, ibarat lubuk hati. Ya. Oke, kembali lagi bersama saya Irgi Rafael. Untuk sesi kali ini saya akan mengadakan sebuah podcast salah seorang pimpinan redaksi, kemudian pimpinan perusahaan media, kemudian beliau juga adalah seorang musisi handal. Bersama kami akan hadir di meja podcast studio Pranala Production. Kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit tentang anniversary Makassar Global, kemudian musik-musik yang lagi berkembang, selera-selera musik anak-anak Goa. Oke, kita langsung aja bersama narasumber kita, seorang laki-laki yang sangat tampan, rupawan, penyayang. Kita tampilkan atau kita sambut bersama Pak Maulana Ramli. Oke Pak, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Goa aman? Aman. Gini Pak. Kalau ya gimana? Bang Irji gimana? Sehat? Alhamdulillah saya sendiri sehat. Baru ya ketemu sekian lama ya. Sekian, kalau saya nggak salah terakhir kita ketemu waktu di bandara Beijing ya. Taipei. Taiwan. Terakhir kita ketemu di sana. Oke. Sebelum Irji berikan saya kesempatan, saya mau sapa dulu pemirsa. Oke, Ya. silakan. Oke, pemirsa Pranala Production. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramli, pimpinan media Makassar Global Group dan musisi juga. Oke, selamat siang ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya panggil apa nih, Pak Maulana, Bang Maulana atau siapa? Panggil Daeng saja. Daeng. Karena kita orang Makassar ya. Saya panggil Daeng Kulimbang. Daeng Manajera. Ini sebenarnya kostum Manajera Kulimbang ini apa? Film atau hanya sekedar slogan? Ini film ya. Oh, film. Iya. Ada Bang Irji di sini main film ini. Oh gitu. saya masalahnya baju ini baru saya lihat Pak, baru saya lihat. Nah, kalau yang berarti lain belum pernah nonton filmnya? Sudah. Saya sering nonton filmnya, bahkan sudah saya share ke beberapa platform Terus media kenapa sosial. bertanya lagi? Saya bertanya mungkin baju itu ada bajunya ya. iya. Nanti kita selesai talso ini Film, itu nanti saya kasih baju satu. Tulisan putih apa itu Pak? Film movie Makassar. Oh iya. Saya sih sebenarnya sudah tahu film ini arahnya kemana, jalan ceritanya seperti apa. Yang saya mau tanya ke Pak produser ini film perancangannya Bapak sendiri atau ada perancangnya atau kisahnya Bapak yang tulis skenarionya atau seperti apa? Ini ditanyakan masalah pembuatan film atau bagaimana? Alur cerita film ini dari mana sampai bisa muncul judul film ini dan kisah-kisahnya? Ayah. Oke, baik, Bang Irji. Jadi film Manajera Kulimbang ini saya kebetulan terinspirasi dengan lagu
yang dibawakan oleh penyanyi legend ya. Ada Udin Leaders yang bawakan soundtrack dari film ini. Saya terinspirasi pembuatan film itu dengan tema lagu, naskah lagu, lirik lagu itu yang sangat berkesan buat saya. Sangat berkesan. Iya. Dan membuat saya berimajinasi bahwa mungkin ini lagu bagus kalau dibuatkan film. Oh gitu. Iya. Dan dibantu juga sama teman-teman tim-tim yang ada di Pranala Production. Banyak membantu teman-teman untuk memberikan masukan-masukan. Terus film ini insya Allah akan dirilis kembali di tahun depan. Iya. Mungkin penggarapan film kembali kita lakukan di awal bulan Januari, bulan Awal 1. bulan Januari. Berarti Doakan saja Bang Irji. Semoga siap. para pendukung dan peminat film Makassar itu memberikan support kepada kami. Oke. Ya. Kemudian ini kan mendekati akhir tahun, Pak. Ya. Udah masuk akhir tahun Desember. Sebentar lagi kan kita akan mengadakan yang namanya acara pergantian tahun. Ya, tahun baru ya. Tahun baru memasuki 2023. Nah, menurut Daeng Janggo sendiri, saya panggil Daeng Janggo karena saya senang lihat Janggonya kayak. Menurut Daeng Janggo, apa rencana Daeng untuk memasuki atau konsep-konsep nanti yang akan Daeng lakukan di 2023? Apakah ada terobosan-terobosan baru kembali ataukah ide-ide cemerlang seperti tahun-tahun yang lalu? Karena sempat saya lihat acara yang Daeng buat itu festival mengadakan apa sih? Acara ulang tahun anniversary Makassar Global. Jadi ulang tahun anniversary Makassar Global ini sisa menghitung hari. Bang Irji. Jadi insya Allah tanggal 22 Desember ini semoga apa yang saya harapkan ini bisa tercapai. Insya Allah kami akan mengadakan atau membuat satu acara untuk memeriahkan acara anniversary Makassar Global. Dan mungkin acara anniversary yang keberapa nih Pak Daeng? Alhamdulillah sudah yang ke-19 tahun. 19 tahun. Sudah istilahnya akhir balik, Pak ya. Ya, sudah ulang tahun platinum ya. Platinum. Istilahnya sudah bisa punya KTP seperti anak-anak yang umur 17 tahun kan. Nah, sudah dewasa. Sudah dewasa, sudah tua dinas. Jadi begini, Pak. Kemarin kan itu sempat acara anniversary. Maaf ya saya merokok. Silakan. Meja podcast ini bebas dari polisi udara. Karena di depan sana saya lihat di pas pintu masuk ada di situ tulisan no smoke ya. Untuk yang di depan. Oh, untuk yang di depan. Kalau yang di dalam sini bebas karena saya sendiri merokok. Oke. Jadi begini Pak Daeng. Memasuki nanti Desember, acaranya tanggal berapa? 22. Untuk konsep-konsep karena yang kemarin saya lihatkan itu mungkin ada sedikit bantuan dari salah seorang yang sangat terkenal juga di Goa. Mungkin salah satu calon kandidat Pilgub nanti ya. Pilbub. Kemarin tempatnya yang dipakai untuk acara ya. Oh iya. Kebetulan beliau salah satu sponsor di acara tersebut. Acara tersebut alhamdulillah, dan beliau juga saya lihat sangat royal kepada masyarakat Kabupaten Goa. Oke, kita kembali ke tema anniversary-nya. Konsep apa yang akan Pak Daeng lakukan untuk anniversary nanti? Apakah sama seperti tahun kemarin menampilkan pesulap, penyanyi, atau ada konsep-konsep baru gimana? Ya, jadi kami sudah persiapkan sebenarnya. Kami sudah bicara sama Karengembah, ketua umum. Karengembah siapa? Itu ketua umum Makassar Global. Oh, ketua umum Makassar. Bahwa insya Allah
anniversary Makassar Global ini di tahun 2022 itu lain daripada yang lain. Ya. Jadi kami mau buat tema itu tema kolosal. Jadi adat dan budaya Kabupaten Goa yang akan kami tonjolkan di hari ulang tahun Makassar Global. Kami juga sudah buat kisi-kisinya, kami sudah buat storyboardnya semua, dan saya cuma minta doa saja Bang Irji, semoga bisa tercapai apa yang kami cita-citakan dan bisa mendapatkan donatur dari para pengusaha, pemerintah, ya. Amin. Semoga ada sponsor ya yang mau memberikan sponsor kepada Makassar Global. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Kemudian gini Pak Daeng, salah satu tolak ukur suatu pencapaian di Makassar Global, kira-kira apa yang membuat Pak Daeng ini begitu mempertaruhkan jiwa raganya untuk Makassar Global berkembang lebih maju, utamanya dalam dunia media group. Kalau untuk film kan sendiri Pak Daeng mungkin baru terjun berapa tahun belakangan ini ya. Kemudian menurut saya, pendapat saya, bukan pendapat sih istilahnya, menurut Pak Daeng apa yang membuat sehingga Pak Daeng itu sangat ingin melihat Makassar Global ini dikenal di seluruh dunia? Iya. Gimana? Jadi pertama, Makassar Global ini terbentuk di tahun 2003. Salah satu kenangan yang sangat besar buat saya. Iya. Membentuk media di tahun 2003 hingga di tahun 2022 itu bukan perjalanan yang singkat ya Bang Irji. Jadi saya sangat bangga melihat Makassar Global ini tetap eksis. Iya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang tergabung di dalam ini semua mempunyai potensi, mempunyai keilmuan, mempunyai segala-galanya lah untuk Makassar Global. Dengan kekompakan teman-teman, termasuk pimpinan redaksi PENA Indonesia, itu sangat luar biasa itu menurut saya. Ya, jadi Makassar Global ini dibangun itu penuh dengan keringat. Suka dukanya Banyak gitu. Itu masih zaman media cetak. Belum di zaman sekarang ya. Belum online gitu. Belum online. Masih cetak, ya, masih. Makanya kenapa saya sangat mempertahankan nama besar lembaga Makassar Global ini. Karena banyak kenangan yang kami sudah lalui bersama pimpinan redaksi Makassar Global, Bapak Ramli Idris, yang selama ini juga ikut berpartisipasi ya. Maaf. Orang tua Pak Ramli sendiri. Ya, sebentar ada saya punya bapak itu orang hebat ya. Saya anggap hebat, dia salah satu wartawan senior yang ada di Sulawesi Selatan. Dan yang masih hidup, alhamdulillah masih sehat. Yang istilahnya yang satu lekting sama beliau. Semua udah pada berpulang ke pangkuannya, tinggal yang satu saya seperti itu. Okay. Jadi kenapa Makassar Global ini saya tetap pertahankan, karena banyak cerita-cerita yang kenangan yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam ya. Asik. Ya, kayak mungkin ya ibarat sebuah lagu ya, ibarat lubuk hati. Ya. Kalau saya karena saya kan punya jiwa seni, Bang Irji ya. Jadi setiap apa yang saya lakukan itu selalu dengan perasaan. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah Makassar Global sampai sekarang masih dikenang, masih masih bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada pemerintah, khususnya di Indonesia, dalam sebuah pemberitaan yang diterbitkan oleh media Makassar Global. Rokoknya Bang Irji jatuh. Ya. Saya kembali karena Bang Yanggo menyinggung tentang jiwa seni kan? Iya. Apa yang sudah Abang lakukan untuk sebuah seni atau sebuah cinta yang menyangkut tentang seni? Maksudnya,
abang ini pernah menciptakan sebuah lagu atau mengaransemen sebuah lagu atau sering membuat pagelaran-pagelaran seni dan budaya? Seperti apa kecintaannya terhadap seni? Ya, jadi kembali bahas masalah seni ya. Ya. Khususnya seni musik ya. Atau semua jenis seni yang ada di tergantung penjiwaannya Daeng aja. Mau ya, saya seni, cerita sedikit Bang Irji ya. Ya. Sebelum saya hijrah bermain musik, dulu saya main di banyak panggung ya, Banyak termasuk kafe, pub, termasuk saya pernah main di kapal juga. Oh. Jadi waktu saya main di kapal itu terakhir saya tahun 2009 itu saya turun, terus saya kembali mengembangkan media Makassar Global. Jadi saya tidak komersial lagi pada saat itu. Terus saya berpikir bahwa jiwa seni musik saya ini saya mau bawa kemana? Iya. Ya. Akhirnya saya kadang duduk termenung, tidur melamun. Saya membayangkan bahwa saya harus berkarya. Iya. Dan alhamdulillah saya sudah buat beberapa karya musik ya, lagu. Terus lain daripada film ya. Lagu itu saya sudah buat kurang lebih 9 lagu. 9 lagu. Ya. Dan itu yang sudah dirilis itu ada kurang lebih 4 lagu. 4 lagu yang sudah masuk dapur rekaman. Ya. Ya. Termasuk lagu ini ya, soundtrack Soundtrack Manajer Kulimba. Dan Manajer insya Allah Kulimba. di tahun 2023 saya membuat lagu nasional bertemakan cinta. Iya, Judulnya iya, itu iya. Ku Ingin Selalu Bersamamu. Indonesia. Indonesia. Indonesia banget. Yang akan dibawakan oleh Ananda Email Indayani. Itu anak saya. Iya. Doakan ya Bang Irji, semoga sukses. Semoga sukses apa yang dicita-citakan. Kemudian begini, kita story ke belakang lagi. Dari 2013 ya. 2013 Makassar Global ini. 2003. 2003. Dari 2003 hal apa yang pernah Abang alami yang mungkin suka duka mendirikan suatu perusahaan? Ya. Kemudian apa yang menjadi kejanggalan-kejanggalan dalam dunia pers seperti itu? Karena menurut saya dunia pers itu suka dukanya lebih banyak dukanya. Iya. Iya betul. Kita harus menaikkan suatu berita yang kontroversi, kita salah. Iya. Tapi kita punya jiwa keberanian untuk mengungkap suatu fakta kebenaran. Menurut Pak Daeng, apa yang membuat suka duka itu sehingga bisa bertahan sampai sekian tahun selama ini? Karena jarang-jarang ada suatu perusahaan pers yang didirikan oleh putra daerah sendiri dan berkembang selama ini. Mungkin ada yang sudah bubar kemudian dibangkitkan lagi, tapi ini kan eksis terus gitu. Resepnya apa, suka dukanya apa, kemudian pengalaman pahit, pernah apa, kayak mungkin bisa diceritakan di meja podcast. Ya. Jadi mungkin saya cerita pengalaman saya ya. Ya. Sebelum saya jadi seorang pimpinan media, saya dulu wartawan biasa. Profesi saya sebagai wartawan. Dukanya itu saya pernah dilaporkan di Polda ya. Pernah dilaporkan. Pernah. Ya, masalah tulisan saya, berita saya. Hanya goresan pena. Pena ya. Terus saya juga pernah diburu Badi. Ya, saya diburu Badi, salah satu kepala desa, ndak usah saya sebutkan namanya. Salah satu juga pejabat. Ya. Saya itu sampai di dalam ruangan itu disekap. Disekap berapa lama disekapnya? Itu sebenarnya enggak disekap sebenarnya. Karena kebetulan kita ada di dalam wawancara. Cuman ruangan ditutup. Kami wawancara kepada salah satu kepala dinas yang ngamuk itu anaknya. Bawa Badi keluar karena bapaknya pada saat kita wawancara itu sempat pingsan. Sempat jantungan.
Itu apakah kejadian seperti itu kan kita datang sebagai seorang insan pers, Iya. ingin meminta klarifikasi. Kemudian kalau ada yang bawa barang badik untuk mengancam gitu, apakah Anda melaporkan kembali atau gimana, Bang? Ya, jadi saat itu kami semua keluar, ada beberapa media, ada beberapa wartawan yang sempat ikut pada saat itu. Kami langsung laporkan di polsek terdekat dan langsung diamankan, alhamdulillah. Berarti kinerja polisi. Jadi itu dukanya. Jadi sukanya begini, Pak Jamil. Bang Irji ya. Ya. Sukanya itu alhamdulillah banyak teman. Banyak teman. Hubungan silaturahmi itu sangat luas. Ya, relasi terbuka. Relasi terus rekan-rekanan yang pokoknya semua kita ada di dalamnya. Dia mau petani, mau pejabat, mau pengusaha, TNI, Polri, itu kita semua berteman. Betul. Karena tadinya kami tidak kenal mereka, terus kami terjun di profesi sebagai wartawan. Alhamdulillah kami bisa kenal-kenal beliau. Karena seorang insan pers kan dari goresan penanya tidak memandang dia itu siapa. Iya, betul. Walaupun dia itu dari golongan apapun, selama dia ingin mengungkap suatu fakta, berarti dia adalah sahabat kita. Betul ya. Oke, itu sukanya. Ini sudah berapa menit, Pak Bang Irji? Ini kalau saya perhatikan baru 20 menit, Pak. 20 menit tidak dirasa ya? Ya, soalnya Bang Irji udah siapkan minuman ini. Biasanya kalau saya ngundang relasi, saya siapkan minuman. Begini bang, saya ini kebetulan tadi, lewat. Saya kira diundang khusus sama manajemen dari Pernala Production. Katanya sudah 1 minggu yang lalu. Saya ini kan pembawa acara, Pak. Oh gitu. Iya, Bapak yang saya undang ke sini. Ini terbalik, Pak. Terbalik ini. Betul, Pak. Tapi kan Bapak sebagai host, otomatis Bapak kan digaji. Otomatis Bapak punya jadwal hari ini untuk wawancara kepada saya. Jadi sebenarnya begini, sebenarnya jadwal ini kita majukan lebih cepat karena saya mendapat informasi dari manajemen bahwa Bapak Maulana Ramli ini kalau nggak salah hari Jumat itu mau terbang ke Malaysia karena ada undangan sama Siti Nurhaliza katanya. Itu dapat kabar dari mana, Bang Irji ini? Sih ada adminnya, masih ada admin WA ini dia WA saya. Bang Irji, Bang Maulana hari Jumat mau ke Malaysia, ada acara ketemu sama Siti Nurhaliza. Iya. Makanya saya langsung bilang oke, kalau begitu hari ini kita podcast. Jadi hari Jumat itu agendanya memang saya diundang ke Malaysia ketemu sama Siti Nurhaliza. Ternyata ada pergantian bahwa saya akan ketemunya di Makassar bersama Siti Nurhalena. Oh, bisakah saya mengucapkan suatu kata-kata di sini yang membuat Anda sadar? Maksudnya Siti Nurhalena itu siapa lagi? Saya nggak tahu juga, dirubah. Ini malahan bingung. Tadinya saya luar biasa diundang sama Siti Nurhaliza. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi Siti Nurhalena? Karena dia berada di Makassar, jadi Lisa ganti Lena. Terlalu terlena orang-orang di Makassar, Pak, ya. Terlalu terlena orang-orang di Makassar, ya. Oke pemirsa, jangan terlena karena cuaca di Makassar sangat buruk, kadang hujan, kadang banjir. Menyangkut begini Pak Daeng. Ya. Saya menyimak beberapa kejadian-kejadian. Ini kita menyangkut masalah insan pers lagi ya. Iya. Pemberitaan tentang kriminal jalanan. Semakin marak kita lihat anak-anak muda yang nongkrong di jalan, perang di jalan, bahkan sampai busur-busuran. Tidak memandang siapa yang lewat, tiba-tiba ada yang nancap busur. Kalau Pak Daeng sendiri melihat apa yang harus kita lakukan untuk membuat goa ini lebih aman, gimana? Ya, mungkin kalau saya secara pribadi, otomatis kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang ada ya. Di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa. Saya cuma meminta kepada pemerintah, TNI Polri untuk selalu siaga, untuk selalu bagaimana melihat bahwa kondisi yang saat ini yang sering terjadi adalah pembegalan busur di mana-mana. Ya mungkin bisa diantisipasi oleh TNI
kepolisian maupun pemerintah. Iya. Itu sih yang saya minta, Bang Yerji. Artinya mungkin pemerintah harus lebih agresif lagi untuk bagaimana bisa masyarakat bisa aman. Iya. Itu mungkin yang saya minta kepada instansi penegak hukum. Oke. Pak Daeng sendiri kan pernah dengar nggak yang disebut dengan namanya anak senja? Anak senja. Iya. Anak senja itu istilahnya pemuda-pemuda yang mengungkapkan suatu kata-kata tapi mengena di suatu sasaran. Saya ingin meminta suatu kalimat terakhir sebelum kita menutup podcast ini. Iya, iya. Kata-kata suatu penyemangat buat teman-teman rekan media atau insan musisi di sana yang mungkin dengan kata-kata, kalimat sepatah kata atau ucapan dari Daeng sendiri yang membuat mereka lebih termotivasi ya, kata-kata motivasi lah istilahnya. Tapi kalau anak-anak senja itu bukan motivasi, kata-kata alay. Iya, Nah, ini kita coba ke satu sepatah motivasi dari Bang Maulana sendiri, gimana? Oke. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa apa yang kita sudah raih jangan kita cepat puas. Ya. Ketika kita cepat puas maka kesuksesan itu akan kita tidak bisa raih. Jadi ketika kita mempunyai karya sebagai jiwa seni musik, berkaryalah, membuatlah suatu karya yang bisa membanggakan Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Goa atau Sulawesi Selatan. Jangan pernah putus asa, jangan pernah cepat menyerah, terus berjuang, semangat. Aplaus. Terima kasih pada yang telah hadir di meja podcast Pranala Production. Saya juga ucapkan makasih Bang Yerji. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang Bang Maulana cita-citakan capai semuanya dapat dikabulkan oleh Yang Maha. Amin, amin, amin. Oke, pemirsa, sebelum berakhirnya podcast ini, sebuah kalimat yang dapat kita renungkan dari saudara Maulana Ramli. Jangan cepat puas, lakukan terus berjuang hingga dia memanggilmu untuk pulang. Bis. Bye. Terima kasih. Makasih.